Jadi cuy, bebarengan dengan evolusi karakter gua yang entah keberapa kali, background gua akhirnya juga gua ganti dengan konsep yang baru. Hehe. Dan sekarang gua ada temen baru cuy. Nah, dia ini namanya em, Oke, Liam O'Connor. Anjay, keren banget nama lu. Nah, di video ini gua bakal nyeritain beberapa kecerobohan gua cuy. Ya namanya manusia biasa, makan nasi, setengahnya pernah lah ngelakuin beberapa hal yang ceroboh. Dari kecerobohan kecil maupun kecerobohan gede yang bisa nyebabin planet bumi ngalamin apokalips. Ya biasalah, namanya manusia ya kan. Dan yang namanya kecerobohan, kita pasti nggak mau lah itu terjadi. Nah gue sendiri lumayan ada gitu loh kecerobohan yang gue lakuin waktu gue kecil sampai sekarang. Dan mayoritasnya itu tuh ngerusakin barang. Kayak semisal gue dulu pernah, waktu dulu gue kecil, saat gue lagi seneng nerima jajan buat lebaran, nah gue niat mau buka kardus yang berisi jajan. Dan di depan kardus itu tuh ada sebuah botol marjan rasa mangga. Nah sialnya, saat gue mau ngebuka kardusnya, botol marjannya malah kesenggol dan akhirnya jatuh dan pecah. Gua lumayan panik loh saat ngejatuhin itu, karena gua tuh pengen banget minum itu. Dan ya akhirnya gua disuruh ngepel lantai yang baunya kayak mangga. Sampai rasanya gua tuh pengen banget ngejilat lantai itu. Gue tuh nggak tahu kenapa anak kecil tuh kayak suka banget gitu loh mecahin barang. Padahal gua rasa waktu kecil dulu gua udah hati-hati banget gitu loh. Apa mungkin marjannya tuh nggak mau gitu loh gua minum. Dan akhirnya dia milih buat mecahin diri. Dan gua jadi kambing hitam atas kesalahannya. Dan ya mulai hari itu gua bener-bener hati-hati gitu loh, dan mikir-mikir dulu sebelum gua ngelakuin sesuatu. Tapi bohong. Nah gua ada satu kecerobohan bodoh yang bahkan sampai sekarang bener-bener gua inget di kepala gua. Jadi cuy, gua dulu sering banget main PS. Dan salah satu game yang gua mainin itu adalah Smackdown. Ya lu tahu sendiri lah, itu tuh game gulat atau game berantem gitu. Dan gua dengan otak polos, gua tuh penasaran gimana rasanya ngelakuin gerakan atau jadi pegulat kayak di Smackdown. Nah jadi gue waktu masih SD, waktu di kelas, rasa penasaran gue udah nggak bisa gue tahan cuy. Akhirnya gue ngajak salah satu temen gue jadi kelinci percobaan. Dan sebelumnya ini jangan kalian tiru ya cuy. Nah gue sama temen gue ngeragain salah satu gerakan dari pegulat. Mer, ntar jangan keras-keras ya. Kata lu kan ini pura-pura ini mah tadi. Santai, aman. Skip it up, Nah, gua sebenarnya niatnya cuman mau pura-pura. Tapi entah kenapa gua tuh sedikit kebablasan gitu. Dan setelah itu teman gua tuh langsung nangis. Ya wajar sih aja. Gua nggak paham gitu loh apa yang ada di otak gua sampai gua bisa-bisanya ngelakuin hal itu. Ya namanya anak kecil kadang tuh lupa gitu loh kalau game sama dunia nyata itu beda. Gua tuh langsung ngerasa gitu loh, apakah ada yang salah dengan diri gua? Apakah ada sesuatu hal jahat yang hidup dalam diri gua? Dan akhirnya buat nenangin diri, gua pun akhirnya mancing bareng teman gua. Ngomong-ngomong soal mancing, gua tuh sebenarnya masih pemula cuy. Pancingan gua itu pun cuman pakai bambu, senar biasa sama kail, udah itu doang. Dan buat umpannya palingan ya cuman pakai cacing biasa lah. Nah saat kita mancing, gua tuh bener-bener kesulitan cuy buat dapetin ikan. Mana dah ikannya? Lama banget. Ini nih contoh pemulaks, gak tahu cara mancing itu gimana. Lah emang gimana caranya? Tak kasih tahu nih, gimana cara pemancing handal memainkan alat kencing, alat pancingnya maksudku. Tinggal kayak gini, 1 2 set, cihu. Langsung dapat ikannya. Gimana, keren nggak? Apa perlu ku ajarin pakai tekniknya Pak Santoso nih? Nggak usah deh bang, gua pindah spot mancing aja dah. Nah saat gua lagi jalan buat nyari spot mancing yang enak, gua tiba-tiba berhenti karena gua sadar ada sesuatu yang gak beres. Gua sadar di arah jam 3 sebelah kanan tepat di wajah gua
ada salah satu member perguruan kungfu di Kung Fu Panda yang menatap gua dengan wajah yang nyengir dikit. Dan gua juga nyengir dikit, tapi nyengir panik. Gua sendiri refleks dan kaget lari, dan sampai-sampai gua hampir jatuh sekali. Gua langsung cabut pulang karena gua takut kalau gua bakal ketemu ularnya lagi. Gimana poin ceroboh gua? Nah, besoknya saat gua mau pergi keluar rumah, gua tuh sadar kalau sendal gua ketinggalan di kali. Itu tuh sendal kesayangan gua, dan gua waktu itu nggak mau kalau pakai sendal yang lain. Dan ya mau nggak mau, gua akhirnya pergi ke kali lagi cuy. Tapi sayangnya sendal gua udah hilang. Gua tuh langsung mikir gitu loh, jangan-jangan sendal gua dijadiin sandra lagi sama ular tadi. Ya, dimanapun kau berada sendal, aku tak akan melupakan. Dan ya, video ini kelar. Dan oke, sebelumnya gua mau ngucapin makasih banyak buat Bang Ino karena udah mau gua ajak collab di video inilah. Dan ya, sebenarnya video ini sebenarnya bisa lebih panjang cuy. Seenggaknya bisa lah 10 menit lebih, karena gua masih ada satu kisah lah yang belum gua ceritain ke kalian. Tapi setelah gua pikir-pikir ulang, itu kayaknya enak kalau gua taruh di beda video. Jadi mungkin kisah tentang gua yang ceroboh ini bakal jadi 2 part itulah. Antara minggu depan, kalau enggak minggu depannya lagi. Karena minggu depan gua udah ada tema lain gitu loh, selain yang ceroboh ini. Dan ya buat live stream mungkin gua bakal mungkin lebih ngembangin dulu lah channel gue yang satunya, yang gaming, dan biar gue bisa fokus live stream di channel yang itu aja. Gue sebenarnya pengen live stream game cuy, tapi ya kadang kalau pengen bikin konten atau live stream game gue bingung. Kalau main sendiri tuh nggak enak cuy, kayak gue tuh kayak harus ngobrol sendiri. Tapi kalau live stream mendingan sih, kayak bisa ngobrol sama live chat. Dan ya mungkin itu aja sih, mungkin itu aja mau gue main. Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Mungkin kalau ada. Oke, bye-bye.